kemanapun juga KDM, ke sini KDM, ya. Jadi ADM ini gubernur ini udah dari awal 10 tahun atau 5 tahun itu udah menata kemana-mana. Ini kita harus memilah ya. Persib itu adalah klub profesional. Ya ini sangat provokatif yang membuat banner ini. Sangat provokatif. Jadi gimana pejabat lain memanfaatkan supporter untuk meraih suara. Nah justru di sini malah ada oknum yang memanfaatkan supporter untuk menjatuhkan pemimpinnya. Pak Dedi kumaha ieu nya untuk pelaporannya kasus-kasus para mantan suami anu tara menafkahi anak kandungna ye. Kalau begitu Pak Deddy Mulyadi teh nggak bener jadi gubernurnya, Bang. Tapi menurut saya bener nggak benernya belum. Bener nggak benernya belum ya, sekarang sedang benernya. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Di sini saya ingin kembali mengingatkan kepada baraya siapapun itu ya, tidak hanya untuk bobotoh, siapapun itu, berhati-hatilah terhadap orang yang baik. Jadi antaranya seperti Kang Deddy Mulyadi. Sudah banyak cerita orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak sopan terhadap orang baik, berakhir tidak baik. Dan sekarang kita akan simak bagaimana klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi berikut dari Kang Umuh sebagai manajer Persib Bandung. Silahkan disimak. Kemanapun juga KDM, ke sini KDM, ya. Jadi ADM ini gubernur ini udah dari awal 10 tahun atau 5 tahun itu udah menata kemana-mana, bertemu dengan rakyat kecil. Nah di situ mereka ingat sampai bilang sana bilang sini, udah saya tiap ini kemana pura-pura orang saya pun juga nyebar tanya, tetep aja KDM gitu kan. Nah itulah luar biasa. Terus Erwan diajak, saya terus terang aja, alhamdulillah diangkat harkat derajat Umuh Muhtar. Ini kita harus memilah ya. Persib itu adalah klub profesional, ya. Karena Persib klub profesional, maka kita harus menghormati profesionalisme Persib. Satu, tidak boleh dibawa ke arah politik. Saya perlihatkan sikap itu dari dulu sampai hari ini. Yang kedua, pemerintah itu tidak boleh menggunakan anggaran alokasi pemerintah yang berkaitan dengan Persib, gitu loh. Andai kata pun nanti ada bonus, itu bukan dari pemerintah, gitu loh. Tetapi dari simpatisan, misalnya saya ngasih bonus, saya sebagai pribadi yang bersimpati. Kalau pemerintah, Persib profesional, kita hormati profesionalismenya, tidak boleh ada kaitan keuangan dengan APBN, APBD, dan tidak boleh ada kaitan keuangan dengan politik. Nah, jadi kita hormati. Pak Umu adalah manajer yang profesional. Saya hormat terhadap Pak Umu. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing, wargi jabat, dan seluruh warganet dimanapun berada. Teman-teman bobotoh yang berada di Tribun Utara, GBLA, saat pertandingan melawan Arma, saya mengucapkan terima kasih ya atas spanduk yang dibentangkannya, yang intinya adalah melarang saya untuk tidak bicara mengenai Persib. Dan spanduk tersebut saya yakin didasarkan pada sebuah keinginan agar profesionalisme sepak bola tetap terjaga tanpa tercederai oleh politik. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah diingatkan. Selanjutnya saya sampaikan bahwa mengenai apa yang disampaikan di media sosial tentang bonus kepada para pemain Persib Bandung sebesar 1 miliar yang saya menyebut berasal dari Asep Ara Sirait, itu biasa saya menyebutnya kepada Bang Ara Sirait dengan kalimat Asep Ara Sirait karena dia sudah lama sekali tinggal di Jawa Barat saat kuliah di Universitas Parahyangan Bandung. Dan saya sampaikan bahwa bonus tersebut berawal dari pertemuan kami bertiga dengan top manajemen Persib Bandung. Dalam kesempatan itu kami menanyakan bagaimana harapan Persib untuk hat-trick juara 3 kali berturut-turut. Dan top manajemen tersebut menyampaikan bahwa
tantangannya sangat berat. Karena tantangannya berat, maka diperlukan supporting yang sangat tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bang Ara. Sehingga secara spontan saat itu Bang Ara menyampaikan bahwa saya akan membantu memberikan bonus pada setiap pertandingan di kandang lawan. Dari 7 pertandingan ada 5 pertandingan yang akan diberikan bonus masing-masing 1 miliar. Dan jumlah uang yang diberikan sebesar 5 miliar untuk 5 pertandingan. Dan pada saat itu saya menanyakan, bolehkah itu menurut peraturan, ketentuan melanggar atau tidak? Top management mengatakan tidak ada pelanggaran. Meskipun Bang Ara ke saya menyampaikan nggak usah disampaikan kepada publik, saya sebagai orang yang selalu menjunjung tinggi transparansi setiap pengelolaan keuangan, saya sampaikan ini harus disampaikan kepada publik agar publik mengetahui ada aliran uang yang diberikan sebagai bentuk rasa kecintaan dan tekad agar Persib bisa menjadi juara 3 kali berturut-turut. Dan saya menanyakan kepada top manajemennya, dibolehkan menurut aturan kalau itu dipublish? Dia katakan boleh. Saya 3 kali menanyakan, boleh nggak kalau itu dipublish? Dia nyatakan boleh. Untuk itu, itulah peristiwa yang terjadi. Dan saya menyampaikan, sudah, kita tidak usah lagi membicarakan ini secara berkelanjutan. Fokuslah Persib untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya agar seluruh harapan keinginan juara 3 kalinya tercapai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas saran dan kritiknya. Semangat bertanding habis-habisan, bukan berdebat habis-habisan di media sosial. Hatur nuhun. Sami-sami Bapak, hatur nuhun, semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala selalu, dan diberikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sekarang sudah jelas ya teman-teman, Kang Umu dan juga Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan klarifikasinya yang sudah dengan jelas gamblang ya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Dan sekarang kita akan menguatkan argumentasi kita agar supaya para pendukung Kang Deddy Mulyadi maupun para bobotoh tidak ragu lagi untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi maupun Persib Bandung. Berikut ada video yang cerdas dan jenaka yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Silahkan disimak. Bang, ini kenapa mending ngedadak ngajak bikin video? Ya, Mang Iwan. Apa ya, saya ngedadak pengen bikin video. Iya, kenapa ngedadak? Ini, gara-gara ini. Hanya ngedadak, tapi tetap aja ngopi. Ngopi mah bisa ngedadak, atuh. Nggak perlu tanam pohonnya. Terus ngurus, jemur kopinya, ngegiling. Cukup. Iya, bisa diseduh doang. Nah, kembali ke persoalan ini gimana kalau menurut Mamang? Iya, jadi dari semalam saya sudah tergelitik untuk bikin gitu. Sama kali Mang Iwan juga? Iya, Mang sama. Nah iya, besok atuh mulai. Yang pertama, kalau menurut saya ini sangat provokatif yang membuat banner ini. Sangat provokatif. Jadi, di mana pejabat lain memanfaatkan supporter untuk meraih suara, nah justru di sini malah ada oknum yang memanfaatkan supporter untuk menjatuhkan pemimpinnya. Aneh. Iya, emang terbalik. Iya, jadi siapa yang membawa olahraga sepak bola ke politik? Nah, bukan KDM, justru supporter oknum supporter ini yang membawa bola karena politik. Katanya ini terkait pernyataan KDM, Mang. Kan KDM cuma ditanya sama wartawan, masa ditanya ngejedog aja. Jawablah. Masa orang yang jawab salah juga? Ntar kalau diem aja salah lagi. Tapi jangan pakai ngejedog tuh. Nah, ini mah ibaratnya gitu. Nah, setelah kenapa, pertanyaannya siapa? Ya jadi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membuat, siapa yang memasang spanduk ini. Nah, ini harus gentle, dia harus keluar ke publik, bicara apa maksudnya, itu kan? Apakah bisa diterima, logis atau gimana?
jangan ngumpet. Kalau tidak ada orang yang merasa bertanggung jawab, tidak berani keluar, tidak berani nol, fix ini ditempel tanpa sepengetahuan bobotoh. Ah, bisa jadi, Mang. Ya, artinya nggak ada yang tahu ada di situ sebelum pertandingan. Kemungkinan mau dibuka juga udah ribet kali. Benar itu. Bisa jadi. Kalau emang gentle, klarifikasi dong. Makanya buat saya ini udah jelas memanfaatkan bobotoh untuk menjatuhkan KDM. Jadi saya mah respect sama bobotoh, dan saya juga bobotoh atuh. Cuman ada yang memanfaatkan, ada yang menunggangi bobotoh. Siapa? Ya kita tidak tahu, kan dia nggak berani muncul. Lempar batu sembunyi tangan. Iya. Nah, terus muncul lagi sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan tidak usah dijawab. Tanyaan apa, Mang? Kan muncul pertanyaan, pilih mana, Persib apa KDM? Ini pertanyaan yang tidak apple to apple, memang ya. Iya atuh. Tidak perlu dijawab. Benar. Karena apa? Ya kan ngapain nanyain bobotoh soal pilih mana, Persib apa KDM? Contohnya KDM itu kan bobotoh. Kalau pertanyaan ini diajukan ke KDM, KDM milih mana? Ah, iya. Sekalian. Iya, Mang, pertanyaan jebakan itu, Mang. Pertanyaan liur. Nah, kenapa saya bilang tidak perlu dijawab? Karena tidak apple to apple, tidak pada tempatnya, tidak seimbang. Nah, contoh pertanyaan seimbang gimana, Mang? Ya, yang seimbang kayak misalnya milih mana, Barcelona atau Madrid, Persib atau Persija, itu seimbang. Misalnya KDM apa Pramono, atau misalnya Pramono apa Rudi Masud, itu seimbang, apple to apple. Ya kayak misalnya pilih mana, jengkol apa pete, gitu ya. Kan saya bilang apple to apple, Pak Iwan, bukan jengkol to pete. Ini emang bukan apel, Mang, tapi kan masih sejenis. Iya tuh yang sejenis. Masa ada pertanyaan misalnya, kamu pilih mana, jengkol apa piring? Nggak nyambung. Nah, itu nggak nyambung, nggak sebanding. Gini, Persib sudah ada sejak dulu, sejak tahun 1933 atau 1930. Sedangkan gubernur itu menjabat cuma 5 tahun, paling lama 10 tahun. Nah, kenapa harus dibandingkan milih mana? Kan nggak masuk lagi. Ya maksain gitu. Kalau misalnya udah ada yang terlanjur milih, wah saya milih Persib, ya mana itu mah? Wah saya milih KDF, mana itu mah? Dan saya mah dua-duanya. Kenapa? Masalah kalau ada orang yang memaksa untuk memilih salah satu, fix itu pembenci. Ya. Fix. Kalau ada yang memaksa, sekali lagi, untuk memilih salah satu, fix itu pembenci. Jadi kita harus bisa klasifikasi. Tumben bener klasifikasi. Iya. Jadi kalau menurut klasifikasi saya, pendukung KDM ya yang Jawa Barat terutama orang Sunda itu sudah bisa dipastikan adalah bobotoh Persib. Betul. Ya. Walaupun tidak semua bobotoh Persib adalah pendukung KDM. Masuk akal. Atau jangan-jangan bisa jadi penyusup itu sebenarnya nggak suka-suka banget sama bola, tapi karena dia merasa punya kesempatan untuk membenturkan antara bobotoh dengan pendukung KDM, membenturkan antara Persib dan KDM, maka dia lakukan. Ini jahat. Oh, iya. Jahat. Bapak Aing itu bobotoh, jadi tidak bisa dipisahkan antara Bapak Aing dengan bobotoh. Siapa yang berani memaksa agar Bapak Aing tidak jadi bobotoh, agar KDM tidak jadi bobotoh, jadi tidak bisa dibenturkan. Pilih mana, Persib atau Bapak Aing? Sebab Bapak Aing juga milih Persib. Iya sih ya. Jadi kalau ada yang maksa, sekali lagi, ya itu pembenci, Pengadu domba. jadi jangan mengatasnamakan supporter ya, dalam hal ini bobotoh, untuk mewakilkan kebencian kalian. Oh, ya jadi jahat boleh, tapi goblok jangan loh. Itulah video yang cerdas dan jenaka. Pada intinya ialah mengajarkan kepada kita agar cerdas di dalam memilih. Jangan sampai kita blunder dalam memilih. Seperti tadi dijelaskan, antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bobotoh itu dua hal yang tidak bisa dipilih. Mau pilih Kang Deddy Mulyadi atau pilih Bobotoh. Sebab Kang Deddy Mulyadi sendiri adalah pendukung Bobotoh. Kalau dipertanyakan kepada Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi mau pilih mana? Pilih Kang Deddy Mulyadi apa pilih Bobotoh? Tentu saja ini adalah sebuah pertanyaan jebakan ya. Jadi
sudah jelas bahwa pelakunya ingin membenturkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bobotoh. Ini adalah suatu oknum, ya, oknum yang masuk ke dalam kelompok Bobotoh. Baik, sekarang kita akan beralih kepada informasi lainnya. Ada seorang ibu yang mempertanyakan terkait dengan nasibnya. Dia memiliki seorang anak dan memiliki mantan suami, kemudian konon katanya mantan suaminya ini adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Baik, bagaimana tayangan selengkapnya? Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deddy kumaha ieu nya untuk pelaporannya kasus-kasus para mantan suami anu tara menafkahi anak kandungna ye. Jadi nyapirakeun ngababarikeun teh geuning Pak Deddy ye nya. Jadi saya teh hayang ngalaporkeun mantan suami anu geus bikin perjanjian jeung kepala RW na di setempatnya riungan dan lain-lainnya. Jadi mun ngariung teh embung manehna teh diriungkeun teh embung dengan alasan cenah ngerakeun ngawiwirang cenahnya. Jadi nyebutna teh cenah diwiwirang. Sementara Pak Deddy punya anak 3 teu diurus, tidak dinafkahi nya, secara anak-anak abdi masih kecil ye nya. Dan yang terpenting teh silaturahmi antara anak kandung jeung bapak kandungna teh terjalin dengan baik kahoyong mah. Aripek teh gaduh cita-cita dan sudah direalisasikan sigana mah ye. Manehna teh hayang move on cenah dek boga deui istri, menikah deui cenah dengan alasan hayang punya keturunan. Pak Deddy tah kumaha ye? Pipikiran warga bapak anu geus pisah jeung istrina tapi teu ngurus budakna. Kudu ka mana abi ye Pak Deddy ngalaporkeun jelema-jelema anu siga kieu, termasuk mantan mertua yang ada pada saat ngariungnya menjaminkan masalah nafkah dan tanggung jawab tapi buktina nolnya. Nyuhunkeun bantosana ka gubernur, bukan menuntut secara nominal tapi bentuk tanggung jawab seorang ayah kandung kepada anak-anaknya itu harus direalisasikan, harus dibuktikan bentuk tanggung jawabna. Hatur nuhun ka Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi nya. Baik, Ibu hapuntennya, eta pertanyaan teh kanggo Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, tetapi izin simkuring ngiring ngejawab. Memang leres nya putra putri ibu teh masih keneh tanggung jawab ayahna ya. Walau bagaimanapun ayah adalah orang yang punya kewajiban untuk menafkahi anaknya sampai dia dewasa, bahkan sampai kapanpun ya seorang ayah tetap wajib menafkahi anak-anaknya. Nah, terkait dengan pertanyaan ibu ya, memang seharusnya suami ibu itu bertanggung jawab. Kalau mertua juga katanya ingin ikut bertanggung jawab, lebih baik ya sekedar saran, anak ibu itu yang udah kira-kira bisa dirawat oleh mertua ibu, silahkan dititipkan aja ke mertua ibu ya, ke mertua yang sudah ngomong katanya pengen tanggung jawab, yang sudah bisa dititipkan. Misalkan yang sudah berusia 5 atau 7 tahun ya, bisa dititipkan ke mertuanya. Dan mungkin ya jika ada yang paling kecil masih tetap harus dirawat sama ibunya, ya harus dirawat sama ibunya. Nah, kecuali yang sudah besar, nah itulah mungkin yang bisa dititipkan ke mertua. Itu solusi yang pertama. Dan solusi yang kedua ialah ini cukup berat memang dan cukup penuh perjuangan, yaitu ibu menjadi single parent yang juga harus mencari nafkah untuk membiayai putra-putri ibu sampai putra-putri ibu dewasa. Nah, biarkan yang mengurus ibu semua ya, dari mulai seluruhnya sandang pangan papannya ibu yang mengurus. Tapi ini cukup berat memang bagi seorang perempuan harus mengurus 3 orang anak. Nah, ini cukup berat yang kedua. Kemudian yang ketiga ialah kalau bisa ibu kembali rujuk dengan suami ibu, dengan mantan suami ibu, dan membina rumah tangga kembali. Daripada suaminya pengen membuka lembaran baru dengan orang lain, ya lebih baik meneruskan rumah tangganya bersama dengan ibu, merawat anak-anaknya bersama dengan ibu. Nah, kesalahan di masa lalu mungkin bisa diperbaiki lagi dan jangan diulangi. Kemudian
jalanilah hidup rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Perbaiki, awali dari diri sendiri dulu ya. Ketika menikah, apa yang menjadi sebab perpisahan ibu? Nah, sekarang bisa diperbaiki dan bisa diobrolkan. Itulah solusi dari Kang Baha untuk si ibu yang bertanya. Sebenarnya ini pertanyaannya untuk Kang Deddy Mulyadi, tetapi karena si ibu juga lewat di beranda Kang Baha, maka Kang Baha coba ikut memberikan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa diambil dan bisa dijadikan bahan pelajaran dan pertimbangan untuk si ibu dalam mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Dan Baraya, sekarang kita akan menyimak bagaimana Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan seorang bapak-bapak yang hidup sebatang kara. Dan kemudian si bapak-bapak ini memiliki akhlak budi pekerti yang luhur. Ya, bagaimana ceritanya? Mari kita simak cuplikan video berikut. Bapak. Terawih. Waduh, dia teh bapak teh nyalira. Urang dilebet yuk. Oh, mangga. Ayo. Si hidupnya sendiri. Apa sendirian? Terus Dikarenakan ada masalah kan? masalah ini Masalah rumah siapa? Rumah tangga. Ini rumah siapa? Ini orang lain yang punya sawah. Yang punya sawah. Yang punya sawah ini. Tolong Abah duduk aja di sini katanya. Oh, jadi Abah teh tinggal di sini. Tinggal di sini sendiri. Numpang. Itu. Numpang ya, ini juga dikasih sama dia. Ini teh desa apa, Abah? Desa Guntur Mekar. Desa Guntur. Sebelahnya Desa Tigentur. Oh, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjung Kerta. Tanjung Kerta. Bupatinya teh siapa? Bupati itu tuh Pak Doni Munir. Kalau Gubernur Jawa Barat siapa? Itu Pak Deddy Mulyadi. Sekarang tuh. Iya, Pak Deddy Mulyadi. Nah, sekarang kan dia gubernurnya. Ya kan, Abah sengsara. Nah, Ya kan, rumah pun tinggal di sawah. orang lain. Gitu. Apakah Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur pernah nengok Abah? Belum menengok gitu. Tidak membantu Abah? Belum ada. Oh, berarti bantuan. kalau begitu Pak Deddy Mulyadi teh nggak bener jadi gubernurnya, Bang. Tapi menurut saya bener nggak benernya belum. Si Abah ya menjawab pertanyaan Kang Deddy Mulyadi, lucu ya. Bener nggak benernya belum. Memang ya, saya itu juga salah seorang yang suka mendengar cerita daripada orang tua. Ya, siapapun itu orang tuanya, kalau sudah mendengarkan cerita-cerita mereka itu, meskipun kadang diucapkan dalam pelafalan yang tidak jelas, saya senang mendengarnya. Kadang-kadang mereka itu punya kisah-kisah yang lucu, yang diceritakan ya. Dan dari gaya bicaranya juga apa adanya. Ya, jujur, biasanya orang-orang tua seperti itu. Dan tadi kita melihat bahwa si orang tua tadi diuji oleh Kang Deddy Mulyadi kejujurannya dan menjawab bener dan nggak benernya belum. Mungkin maksud si bapak ialah bener nggak bener belum itu beliau belum ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi dan tidak bisa menilai orang yang belum kenal. Ya, karena khawatir salah penilaian. Mungkin itu yang dimaksud oleh si bapak terhadap pemimpinnya Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi tetap memaksa pengen mendapatkan jawaban itu dari si bapak, dan si bapak dengan gaya yang lemah lembutnya, gaya sopan santunnya berhasil mempertahankan kebenarannya ya. Baik, kita lanjutkan Baraya. Dikenakan apa? Dikenakan gubernur itu luasnya. Belum saya mau ketemu. Kalau menurut saya Deddy Mulyadi tidak peduli. Anggapan saya belum peduli, belum ketemu. Sekarang begini, Abah kan lagi susah, Iya. ya kan? Iya. Abah punya duit nggak? Nggak ada. Sama sekali. Ya, sama sekali. Makan dari mana itu? Makan apa itu? Makan ada kiriman ini. Dari siapa? Ini tuh. Kan Abah nggak punya duit nih. Abah nggak punya duit. Abah mau nggak ngomong, nih saya nih sebagai pengusaha beras, duit punya Abah. Abah saya kasih 1 juta, ngomong Deddy Mulyadi itu nggak bener jadi gubernur. Saya itu nggak bisa tegas gitu dengan siapapun. Malahan hati berhadapan dengan presiden juga saya mau. Tapi bukan jalurnya
itu sampai meluncat kepada kata-kata begitu. Iya kan Abah kan sudah jelas. Gubernur tidak memperhatikan rakyatnya. Rakyatnya susah sampai tinggal di saung nih. Makan dikasih orang. Iya. Dia tidak pernah bantu. Kan memang itu gubernur. Ya. Abah hanya nyampein aja Deddy Mulyadi saya kasih 1 juta. Kan Abah jadi punya duit. 1 juta nggak mau, 2 juta saya kasih sekarang. Abah tinggal ngomong Deddy Mulyadi tidak memperhatikan Abah, gubernur Tidak bisa mengatakan begitu dikarenakan apa? Itu kata-kata Sunda itu kasar. Nah, tidak boleh nyaci maki dengan kenyataan itu. Bah, di medsos juga banyak yang ngomongin Deddy Mulyadi banyak, bah. Tidak becus, tidak mampu. Selama jadi gubernur setahun tidak ada hasilnya banyak. Mudah-mudahan kalau kedengaran sama saya enggak. Ya. Tapi menurut saya pribadi, ya kan tahap demi tahap. Semoga aja ya Allah pada Deddy Mulyadi sehat walafiat sampai orang besar orang kecil itu warganya gitu. Sekarang saya taikin 3 juta sok Abah. Mau nggak? Nggak mau ah. Nah gini aja nanti Abah, karena saya makan ngabanar pare Abah ya. Abah nanti ngurus balong nggak apa-apa. Abah bilang ya, gitu. Goblok nggak mau nggak apa-apa terserah Abah lah. Ini jadi Abah tinggal ini nanti bekal Abah nanti takut ngurus pare ngurus hayam biar ada usaha. Amin. Abah biar ada usaha. Ya mau usaha. Itulah Baraya, tayangan yang penuh syarat dan makna, penuh hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil, yakni meskipun kita dalam kondisi tidak punya apa-apa, tetapi untuk menjelek-jelekan orang lain itu pantang ya bagi kita untuk menjelek-jelekan orang lain, apalagi orang tersebut kita tidak mengenalnya, apalagi orang tersebut kita belum tahu tentang kebaikan dan keburukannya. Ya, kita jangan lancang untuk gampang bermudah-mudahan dalam menilai orang lain. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.